Sistem tanam paksa atau kultur stelsel merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830, di mana peraturan ini mengharuskan setiap desa menyisihkan 20% dari tanahnya untuk ditanami komoditi yang laku pada pasaran ekspor pada saat itu, yaitu kopi, tebu, dan juga nila. Hasil pertanian ini nantinya juga harus dijual kepada pemerintah Belanda. Dengan harga yang sudah ditentukan pula. Sedangkan penduduk yang tidak punya tanah, mereka harus bekerja selama 75 hari setiap tahun, atau 20% dari 365 hari pada perkebunan milik Belanda. Hal tersebut menjadi semacam pengganti pajak bagi rakyat yang tidak punya tanah. Namun pada kenyataannya, peraturan sistem tanam paksa ini tidak sesuai pada prakteknya. Karena bukan hanya 20%, tapi seluruh wilayah pertanian wajib ditanami dengan tanaman yang laku ekspor pada saat itu. Dan juga tanahnya juga masih dikenai pajak. Hal yang melatar belakangi tanam paksa ini adalah kekosongan kas Belanda pada saat itu. Akibat perang Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Belanda mengalami kerugian hampir 25 juta gulden. Ditambah lagi kas kerajaan Belanda yang pada saat itu sedang ingin mengambil alih Belgia kembali untuk menjadi daerah jajahannya, yang buat kasnya semakin menipis. Untuk menyelamatkan negeri Belanda dari kebangkrutan ini, kemudian Van der Bos diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia dengan tugas pokoknya yaitu mencari dana semaksimal mungkin untuk mengisi biaya perang dan membayar hutang pada saat itu. Van der Bos memfokuskan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Pada awal mulanya, sistem tanam paksa ini, kolonial menganggap bahwa desa yang ada di Jawa berutang kepada tanah pada pemerintah kolonial pada saat itu, yaitu 40% dari hasil panen pada zaman VOC. Kemudian Van der Bos menginginkan setiap desa menyisihkan tanahnya untuk ditanami komoditi yang laku pada saat itu, yaitu tadi tebu, nila, dan juga kopi. Akhirnya, sistem tanam paksa ini dilakukan pada tahun sekitar 1830 hingga 70. Akibatnya, untuk pemerintah Belanda sendiri, mereka mengalami surplus kas. Kas Belanda yang semula kosong menjadi terpenuhi. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja atau surplus pada saat itu. Hutang-hutang Belanda juga terlunasi. Perdagangan berkembang pesat, dan Amsterdam yang kita lihat pada saat sekarang itu berutang banyak pada sistem ini. Mereka bisa membangun Amsterdam seperti saat ini adalah karena akibat dari sistem tanam paksa tersebut. Namun sebaliknya, akibat tanam paksa bagi pemerintah Indonesia pada saat itu, rakyat Indonesia maksud saya, akibatnya luar biasa parah. Beban rakyat sangat berat pada saat itu, karena mereka harus menyerahkan tanah dan juga hasil panennya. Dan juga bagi mereka yang tidak punya tanah, mereka harus kerja rodi untuk membayar pajak. Akhirnya sawah ladang terbengkelai karena diwajibkan kerja rodi pada saat itu. Akhirnya kelaparan luar biasa terjadi di mana-mana, dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Kelaparan
menjadi wabah yang sangat luar biasa, membunuh banyak orang. Kemudian timbulnya kemiskinan yang sangat berat karena tanaman pangan pada saat itu diganti dengan tanaman yang laku ekspor. Akhirnya mereka tidak punya banyak hal untuk dimakan pada saat itu. Kesaksian dari para orang Belanda sendiri yang mengakibatkan dihentikannya sistem tanam paksa ini. Merupakan seorang pejabat Belanda yang pernah menjadi asisten residen, Edward Does Dekker, yang bertugas di Lebak, Banten pada saat itu. Dia pun menulis buku yang berjudul Max Havelaar. Di situ dia menggunakan nama samaran yaitu Multatuli, yang artinya adalah aku telah banyak menderita. Dalam bukunya dia menceritakan kesengsaraan rakyat akibat sistem tanah paksa tersebut. Belum lagi adalah seorang Baron van Hove yang merupakan seorang misionaris yang pernah ditinggal di Indonesia pada tahun 1847. Dalam perjalanan ke Bali, Madura, dan Jawa, ia banyak sekali melihat kesengsaraan rakyat akibat kultur stelsel ini. Setelah pulang ke Belanda dan terpilih menjadi anggota parlemen, ia menceritakan bagaimana proses pelaksanaan tanam paksa ini, sehingga ia gigih berjuang untuk menuntut dihapuskannya sistem tanam paksa tersebut. Kemudian ada sebuah catatan dari seorang inspektur tanam paksa pada saat itu, yaitu L. Vitalis namanya. Ia memberikan sebuah ilustrasi. Pada tahun 1935, di Priangan, mayat para petani berkelimpangan karena letih kelaparan. Di sepanjang Tasikmalaya dan Garut, Arjowinangun dan Galuh, mereka dibuang begitu saja, tidak dikubur, karena alasannya bupati pada saat itu adalah nanti waktu tengah malam harimau yang akan memakan mereka. Serangan-serangan dari orang-orang non-pemerintahan mulai gencar pada saat itu akibat untuk membela kaum di sini adalah kaum petani. Gejala kelaparan ini kemudian diangkat ke permukaan oleh orang-orang tersebut, dan di sini nantinya akan melahirkan sebuah politik yang namanya politik etis atau politik balas budi. Akhirnya sistem tanam paksa ini dihentikan pada tahun 1870 oleh pemerintah Belanda, digantikan dengan Undang-Undang Agraria pada tahun 1830. Undang-undang ini mengawali sebuah perkembangan ekonomi liberal yang pada saat itu yang banyak dikuasai oleh kaum swasta. Sistem tanam paksa ini mengakibatkan penderitaan yang berat pada penduduk Indonesia pada saat itu. Kematian yang disebabkan oleh sistem tanam paksa ini mencapai ribuan bahkan jutaan menurut para ahli pada saat itu. Sistem tanam paksa ini secara tidak langsung menghancurkan sendi-sendi perekonomian yang sudah tertata pada saat itu. Tidak karena mereka harus menanam sesuatu yang tidak akan mereka menikmati. Mereka menanam sesuatu yang tidak biasanya mereka tanam.
bahan makanan pun akhirnya habis dan sebagainya. Kelaparan, berkelimpangan di mana-mana, mayat berjatuhan di mana-mana. Kekejaman Belanda pada saat itu terekam jelas pada tulisan Malta Tuli dengan judulnya yang bernama Max Havelaar. Oke, sekian. Itu adalah gambaran dari sistem tanam paksa atau kultur stelsel pada tahun 1830 hingga 1870-an. Semoga bermanfaat bagi Anda yang pengen menambahkan atau mengkritik. Silahkan komen di bawah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.